Halo Siren Lovers, meskipun kejayaan Cina telah mendunia, namun di balik itu semua nampaknya ada yang salah dengan perekonomian negeri tirai bambu ini. Jika diperhatikan, kita bisa menemukan banyak sekali deretan apartemen kosong, gedung setengah jadi yang mangkrak, dan sedikitnya turis Cina yang berwisata ke penjuru dunia. Meskipun produk Cina telah membanjiri perdagangan dunia, namun negara dengan industrialisasi yang sangat pesat ini nyatanya tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia. Jumlah pengangguran pada penduduk yang berusia 16 hingga 24 tahun telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sekitar 10% pada tahun 2019 menjadi lebih dari 20% pada tahun 2023. Kemunduran ini juga ditunjukkan melalui indeks bursa Cina yang mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir dengan minus 15%. Bila dibandingkan dengan Indonesia, maka bursa Indonesia jauh lebih unggul dengan peningkatan sebesar 19% selama 3 tahun terakhir. Penurunan perekonomian ini menunjukkan bahwa perekonomian Cina mulai melemah. Bahkan penjualan real estate tahun lalu mencapai titik terendah di abad ini. Keterpurukan Cina semakin nyata ketika permintaan investasi emas batangan mulai menurun, terjadinya deflasi, dan populasi penduduknya mulai menyusut. Pertanyaannya bukan lagi kapan, melainkan apakah perekonomian negara ini akan melampaui perekonomian Amerika? Dalam 2 dekade terakhir, mayoritas pengamat ekonom setuju bahwa negara-negara barat sedang mengalami stagnasi dan negara-negara timur sedang mengalami kebangkitan. Krisis moneter tahun 2008 seharusnya menjadi bencana bagi Cina karena Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesarnya. Ribuan pabrik di Cina dengan jutaan pekerjanya sangat bergantung pada konsumen Amerika yang tiba-tiba menghilang, mengakibatkan ribuan pabrik melakukan PHK terhadap pekerjanya. 1 tahun setelah terjadinya krisis moneter, Cina dapat memulihkan perekonomiannya secara bertahap. Cina dinobatkan sebagai negara ekonomi besar pertama yang dapat pulih dalam waktu singkat, sementara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan negara-negara lainnya di dunia mengalami kontraksi perekonomian yang parah dikala Cina berhasil tumbuh hampir 2 digit. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019, Cina menjadi titik awal penyebab pandemi yang sangat melegenda di sepanjang sejarah, yaitu COVID-19. Kali ini, berbagai sektor perekonomian di seluruh dunia benar-benar terganggu. Bahkan, berbagai industri di seluruh dunia terancam gulung tikar. Namun, Cina selalu menunjukkan taringnya yang seakan-akan selalu tajam dan kuat. Negara ini ternyata tidak hanya berhasil melewati badai pandemi, namun juga menjadi negara pertama yang pulih dengan sangat cepat. Keberhasilan Cina ini ditunjukkan dari tingkat ekspornya yang melonjak ke tingkat tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Singkatnya, tidak ada sebuah negara di dunia yang pernah menang dalam bertaruh melawan perekonomian Cina. Lalu bagaimana strategi Cina untuk memulihkan perekonomiannya? Sederhana saja, jika ada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bandara, gedung pencakar langit, atau apapun itu, pemerintah akan memberi pinjaman uang dengan sangat mudah. Hal ini tentunya akan menurunkan suku bunga dan sangat menguntungkan perusahaan negara maupun swasta dalam subsidi jumbo. Ketika uang disebarkan melalui subsidi terhadap perusahaan, maka perusahaan tersebut akan menggunakan dana segar ini untuk pembangunan. Meskipun investasi pembangunan ini tidak menghasilkan keuntungan yang banyak, namun kondisi ini telah berhasil menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PDB negara. Pembangunan yang pesat ini sebenarnya masuk akal dan telah dipraktekkan sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping pada tahun 1970-an. Kala itu, Cina adalah negara miskin, terbelakang, dan sangat memprihatinkan. Bahkan pengadaan sekolah merupakan suatu kemajuan yang besar dari sebuah ketiadaan. Untuk mengejar ketertinggalannya, Cina mempraktikkan prinsip membangun terlebih dahulu dan berpikir kemudian. Pada tahun 2009, Al Jazeera memuat cerita tentang kota Ordos yang dijuluki sebagai kota hantu menakutkan di Cina.
Di kota ini, tepatnya di desa Potemkin yang kosong, terdapat bukti tak terbantahkan mengenai sunyinya gedung dan perumahan tak berpenghuni ini. Saat ini, Odos memanglah sepi, tetapi jauh dari kata kosong, dengan total sekitar 2 juta penduduk. Pada tahun 2017, CNN menerbitkan sebuah berita dengan judul Stasiun Metro Cina diantah-berantah. Dengan gambar bangunan yang tergolong baru, namun tampak sepi dan gersang. Pembaca di seluruh dunia menertawakan berita yang mereka anggap hanya ilusi yang tidak akan pernah terjadi. Namun, 2 tahun kemudian, stasiun metro tersebut berubah menjadi kawasan yang berpenghuni dan produktif, sehingga berhasil merubah tawa menjadi rasa kagum. Meski jutaan orang bermigrasi ke perkotaan, namun para pakar berpendapat bahwa hal ini tidak dapat berlangsung selamanya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya, Cina harus terus berinvestasi lebih banyak lagi dari tahun ke tahun. Sementara itu, resiko timbal balik dari pembangunan tersebut semakin buruk. Ini adalah rasio modal terhadap output Cina yang menunjukkan seberapa produktif investasi Cina. 20 tahun yang lalu, dibutuhkan modal senilai $4 untuk menghasilkan keuntungan sebesar $1. Sedangkan hari ini, dibutuhkan sekitar $12 untuk memperoleh keuntungan yang sama. Mungkin terdengar miris, namun itu adalah fakta. Sekarang, Cina sudah menjadi negara berpenghasilan menengah dengan infrastruktur yang setara dengan negara maju. Salah satu kemajuan infrastrukturnya ditunjukkan dari keberhasilan membangun kereta cepat yang dinobatkan sebagai salah satu teknologi terbaik di dunia. Bahkan, kereta cepat ini telah diekspor ke beberapa negara termasuk Indonesia dengan nama WUS yang menghubungkan antara kota Jakarta dengan kota Bandung. Keberhasilan Cina dalam mengekspor teknologinya ini menunjukkan betapa dipercayanya negeri tirai bambu ini dalam menciptakan teknologi. Sebagai negara terbesar ketiga di dunia, Cina telah berhasil membangun berbagai macam infrastruktur penting yang menghubungkan antar daerahnya. Negeri tirai bambu ini telah membangun 150.000 km jalur kereta dan pembangunan jalan raya mencapai 5 juta kilometer. Cina juga telah membangun jembatan tertinggi di dunia bernama Beipanjiang dengan ketinggian 565 meter di atas tanah dengan panjang mencapai 720 meter. Ini adalah arsitektur dan teknik yang sangat mengesankan, namun secara ekonomi cukup meragukan. Jembatan ini terletak di provinsi yang strategis seperti Beijing, Shanghai, atau Guangzhou. Namun terletak di sebuah provinsi yang tidak terlalu ramai, yaitu Provinsi Guizhou. Provinsi tersebut dibangun Cina dengan mengedepankan destinasi wisata sebagai daya tarik utamanya. Meski demikian, Guizhou merupakan provinsi termiskin keempat dari 31 provinsi yang ada di Cina. Dengan PDB per kapita Guizhou yang hanya sebesar $7.700, tidak menghentikan negara ini untuk membangun sekitar 500 jembatan baru. Bahkan Cina terlihat berambisi untuk mencetak rekor-rekor baru melalui proyek jembatannya. Pemerintah hanya bisa berharap bahwa jembatan senilai hampir 2 triliun ini akan memberikan dampak perekonomian yang baik di masa mendatang tanpa perhitungan yang matang. Mengingat rekam jejaknya, Cina tidak akan berhenti melakukan pembangunan meskipun tidak memiliki tujuan yang matang. Secara logika, meskipun dana utang digunakan untuk membangun infrastruktur, namun tetap saja diperlukan waktu bertahun-tahun untuk melunasi hutang tersebut. Namun, bila utang terus bertumbuh lebih cepat dari PDB, maka berarti akan ada masalah serius yang akan menimpanya di kemudian hari. Sebagai contohnya, bila Cina akan membangun sebuah jalan tol baru, maka kemungkinan besar jalan tol tersebut akan terlihat sepi di awal periode pembukaannya, sementara itu, biaya karyawan dan operasionalnya harus tetap dibayar. Dalam kondisi ini, kita mungkin akan mendapatkan artikel mengenai jalan tol hantu yang merugi. Namun setelah beberapa tahun kemudian, jalan tol ini akan ramai oleh lalu lalang kendaraan yang menunjukkan produktivitasnya yang semakin baik dan meningkatkan PDB negara. Sejauh ini dapat dikatakan perkembangan yang bagus, namun bagaimana bila jalan tol tersebut mengalami kekosongan selama bertahun-tahun?
Inilah kondisi buruk yang dihadapi oleh Cina saat ini. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan PDB Cina? Sejauh ini hanya ada 3 cara untuk meningkatkan PDB negeri tirai bambu ini. Cara yang pertama adalah investasi besar-besaran yang telah kita jelaskan sebelumnya, namun ini bukanlah pilihan yang tepat. Cara yang kedua adalah melakukan ekspor dalam skala besar, namun hal ini tampaknya juga kurang tepat dilakukan karena saat ini Cina telah mencapai titik maksimal dalam mengekspor produknya. Apalagi perang dagang dengan Amerika Serikat telah membuat segalanya menjadi rumit. Cara yang ketiga adalah meningkatkan daya beli masyarakatnya sendiri. Cara ini mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar terbaik untuk menggerakkan perekonomiannya kembali. Dengan ini, Cina harus meyakinkan masyarakatnya untuk membelanjakan lebih banyak uang, namun Partai Komunis Cina tidak memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya. Dilema ini bukan hanya sebuah kegagalan, namun telah mengarahkan Cina menuju kemajuan yang negatif. Saat ini, masyarakat Cina membelanjakan kurang dari 40% dari PDB mereka. Sementara itu, masyarakat Amerika Serikat membelanjakan hampir 70%. Masyarakat Eropa membelanjakan lebih dari 50% dan rata-rata masyarakat global membelanjakan 55% dari PDB-nya. Alasan utamanya adalah real estate. Hingga saat ini, membeli properti adalah salah satu strategi investasi yang teruji tepat untuk orang kelas menengah. Membeli sebuah properti akan sangat membantu mewujudkan keberhasilan Cina dalam mengurangi beban ekonominya. Apabila sebagian besar properti ini terjual dengan cepat, maka pengembang akan mendapatkan dana segar untuk membangun lebih banyak lagi. Hingga detik ini, Cina telah belajar mengenai ketidakpastian ekonomi, di mana properti yang dulunya mereka agungkan sebagai investasi yang paling aman telah berubah menjadi sebuah investasi yang tidak aman lagi. Sehingga problem utamanya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepastian pemerintah. Sederhananya, bila Anda menerima gaji, bagaimana Anda memutuskan apakah menabungnya atau membelanjakannya? Secara umum, Anda akan membelanjakannya saat Anda yakin dengan kesetaraan nilai yang diperoleh. Namun, bila tidak yakin, maka menabung adalah pilihan yang tepat. Selama 5 tahun terakhir, masyarakat Cina kurang yakin dengan perekonomian negaranya, sehingga mereka menyimpan uangnya dan mengurangi budaya konsumtif. Kondisi ini tentunya sangat tidak sehat bagi perekonomian negara, lantaran perputaran uang menjadi sangat sedikit. Situasi buruk ini telah mendorong perusahaan untuk membanting harga produk agar barangnya laku di pasaran. Jika hal ini terus berlanjut, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang akhirnya harus melakukan PHK massal untuk mengurangi beban biaya. Sebagai efek dominonya, maka PHK ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen dan akibatnya semakin kecil kemungkinan mereka untuk berbelanja. Sekarang, mari kita melihat segala sesuatunya dalam perspektif. Bila dibandingkan antara tahun 1979 dengan saat ini, Bank Dunia mengatakan bahwa Cina sedang mengalami sebuah peristiwa yang dikenal dengan ekspansi berkelanjutan tercepat yang pernah dilakukan oleh negara dengan perekonomian besar dalam sejarah. 4 dekade tersebut adalah sebuah ketidakwajaran dengan stagnasi yang membuatnya akan runtuh. Inti dari perlambatan ini adalah demografi. Selama populasi terus bertumbuh, Cina akan berambisi membangun banyak proyek meskipun tanpa tujuan yang jelas. Setelah membangun banyak proyek, pemerintah akan hanya duduk manis dan berharap bahwa penduduknya akan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Namun masalahnya, beberapa tahun ini pertumbuhan penduduk Cina mulai menyusut, di mana angka kelahirannya telah menurun ke tingkat terendah di dunia. Dan pada tahun 2030 nanti, diprediksi angkatan kerja akan berkurang sekitar 1% setiap tahunnya. Salah satu misteri besar di balik keruntuhan demografi ini adalah mengapa Cina masih mempertahankan kebijakan satu keluarga hanya boleh memiliki 1 anak saja. Bukankah ini akan semakin memperburuk keadaan? Diskusikan pendapat kalian di kolom komentar.